Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Khalid Mawardi yang kami hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis multikultural. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan agama Islam itu mata pelajaran yang sangat bagus, terutama di sekolah umum, karena salah satu pendidikan agama yang setiap hari disampaikan oleh guru-guru PAI, terutama bagaimana ke depan pendidikan agama Islam bisa diikuti oleh seluruh siswa, terutama yang beragama Islam. Terutama juga bahwa di sekolah umum khususnya kami di SMA itu tidak hanya satu agama, tapi ada agama lain. Dan juga mungkin kita ketahui bahwa Indonesia agama adalah suku agama dan kemudian dan yang lainnya. Berikutnya mungkin kita akan sampaikan sebagaimana di dalam makalah kami, bisa kita lihat bersama. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum merupakan proses untuk membuat keputusan dan untuk merevisi suatu program pendidikan. Adanya keberagaman model pengembangan kurikulum pada dasarnya hanya untuk mencapai suatu tujuan, yaitu memperoleh perubahan yang lebih baik. Dalam pengembangan kurikulum berbasis multikultural, setidaknya mendasarkan pada pendapat pakar kurikulum, seperti diantaranya yang disampaikan oleh Hilda Taba, yang menyatakan bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua yang disampaikan oleh Murray Frey, yang menyatakan kurikulum is a construct of the culture. Dengan demikian, pengembangan kurikulum berbasis multikultural harus berpijak pada kebudayaan dalam mengembangkan kurikulumnya. Dalam makalah ini, mungkin rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana konsep pengembangan kurikulum. Yang kedua, bagaimana kurikulum berbasis multikultural. Yang ketiga, bagaimana pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis multikultural dalam teori dan praktik. Tujuannya diantaranya yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep pengembangan kurikulum yang pertama. Yang kedua, mengetahui konsep kurikulum berbasis multikultural. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis multikultural dalam teori dan prakteknya. Di antara konsep kurikulum, yang pertama, apa itu pengertian pengembangan kurikulum? Pengembangan berasal dari kata
kembang, yang artinya menjadi maju, sempurna, berkembang. Jadi pengembangan adalah proses atau cara pembuatan mengembangkan suatu hal agar dapat Jadi pengembangan kurikulum adalah rumusan ini yang menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum itu suatu perencanaan, kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah yang perubahan yang diinginkan dan melihat hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Sedangkan yang dimaksud kesempatan belajar adalah hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara para siswa, guru, bahan, peralatan, dan lingkungan di mana belajar yang diinginkan diharapkan terjadi. Ini terjadi bahwa semua kesempatan belajar dirancangkan oleh guru bagi para siswa sesungguhnya adalah kurikulum itu sendiri. Jadi yang dimaksud pengembangan kurikulum adalah bahwa perencanaan yang dilakukan oleh guru, siswa, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dasar-dasar pengembangan kurikulum. Dasar-dasar kurikulum diantaranya yang pertama, kurikulum disusun untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional. Jadi tidak terlepas bahwa kurikulum itu didasarkan pada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua dasarnya adalah kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan dengan pendekatan kemampuan. Jadi sesuaikan dengan kemampuan, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Kurikulum untuk TK atau RA, ada kurikulum untuk SMP atau MTS, madrasah aliyah, ataupun SMA, ataupun SMK. Yang ketiga dasarnya adalah kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dikembangkan atas dasar standar pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan. Jadi kurikulum tersebut didasarkan pada seluruh jenjang pendidikannya. Dasar yang keempat bahwa kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdiverifikasi sesuai dengan kebutuhan potensi dan minat peserta didik dan dituntutan pihak-pihak yang memerlukan dan berkepentingan. Jadi kurikulum ini dikembangkan sesuai dengan minat para peserta didik tersebut. Kemudian yang selanjutnya bahwa dasar kurikulum yaitu bahwa kurikulum pada semua jenjang pendidikan mencakup aspek spiritual keagamaan, intelektualitas, watak, konsep diri, keterampilan belajar, kewirausahaan, keterampilan hidup yang berharkat martabat, pola hidup sehat, estetik, dan rasa kebangsaan. Nah, itu diantaranya dasar-dasar yaitu pengembangan kurikulum. Kemudian apa dasar pertimbangan pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan sebagai satu disiplin ilmu perlu bahkan seharusnya mendapat perhatian khusus untuk menempati kedudukan dan fungsi esensial dalam sistem pendidikan berdasarkan pertimbangan secara multidimensional diantaranya. Satu, bahwa kebijakan nasional dalam rangka pembangunan nasional sebagai upaya mengevaluasi butir-butir ketetapan dalam GBHN khususnya yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, kebijakan dalam bidang pendidikan dalam rangka merealisasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa kurikulum menempati kedudukan yang sentral. Yang ketiga, perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
yang sinkron dengan kebutuhan pembangunan dan memenuhi keperluan sistem pendidikan dalam upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menciptakan. Yang keempat, kebutuhan, tuntutan, aspirasi, dan masalah dalam sistem masyarakat yang bersifat dinamis dan berubah dengan cepat dewasa ini dan masa datang. Yang kelima, tentunya profesionalisme dan fungsionalisme, keterangan bidang pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan yang berkualitas dan mampu bekerja sama dengan unsur-unsur keterangan profesi yang lainnya. Kemudian pertimbangan berikutnya yaitu upaya pembinaan disiplin ilmu, pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan yang berkaitan dengan upaya pembinaan disiplin ilmu lainnya serta pembinaan ilmu pendidikan tersebut. Itu diantaranya dasar-dasar pertimbangan pengembangan kurikulum. Kemudian apa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Yang pertama adalah ada prinsip repelansi, yang kedua ada prinsip efektivitas dan efisiensi, yang ketiga ada prinsip kesinambungan, yang keempat ada prinsip fleksibilitas, yang keenam ada prinsip berorientasi pada tujuan, yang berikutnya ada prinsip pendidikan sumber hidup, yang terakhir ada prinsip model pengembangan kurikulum. Nah, prinsip repelansi diantaranya bahwa pendidikan dapat dipandang sebagai yaitu intensif. Oleh karena itu, lulusan dari pendidikan harus memiliki nilai repelansi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat di dunia kerja. Jadi dalam mengembangkan kurikulum itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip efektivitas dalam suatu kegiatan tentunya berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau dapat diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Jadi efektif, tidak terlalu memakan kegiatan ataupun tidak menghilangkan waktu yang cukup banyak ya. Jadi harus efektif dan efisiensi di dalam kegiatan tersebut, terutama dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kemudian landasan pengembangan kurikulum. Apa diantaranya landasan pengembangan kurikulum? Nah, landasan pengembangan kurikulum dapat menjadi titik tolak sekaligus titik sampai di mana titik tolak berarti pengembangan kurikulum dapat didorong oleh pembaharuan tertentu seperti penemuan teori belajar yang baru dan perubahan tutur masyarakat terhadap fungsi lembaga pendidikan. Titik sampai berarti kurikulum harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat merealisasi pengembangan tertentu seperti impak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan sejarah masa lalu, perbedaan latar belakang murid, nilai-nilai filsafat suatu masyarakat, dan tuntutan-tuntutan tertentu. Dalam pengembangan kurikulum tentunya banyak hambatan-hambatan. Nah, apa di antaranya hambatan yang ada ketika mengembangkan kurikulum? Di antara hambatan, pertama terletak pada guru. Di antaranya guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Atau istilah lain mungkin gurunya kurang kompeten. Ya. Kemudian juga hambatannya ini kurangnya waktu. Ya. Terutama di sekolah umum, materi agama cuma 3 jam ya sekarang. Alhamdulillah, kalau dulu kan cuma 2 jam ya. Itu agak lebih longgar. Itu juga cuma 1 minggu ya dalam. Yang berikutnya adalah
kekurangan kesesuaian pendapat baik antara sama guru maupun kepala sekolah dan administrator. Kadangkala kurangnya komunikasi guru, kepala sekolah, dan tenaga TU diantaranya. Yang ketiga, hambatan yang ada ketika pengurkulan adalah yaitu karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Tadi disampaikan di awal bahwa salah satu hambatan yang terbesar adalah kurangnya kompetensi guru tersebut. Kemudian konsep pendidikan multikultural. Satu, pengertian multikultural. Kata multikultural menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berasal dari dua akar kata, multi yang berarti lebih dari satu atau banyak atau berlipat atau ganda. Kultur berarti kebudayaan. Jadi kalau disimpulkan bahwa multikultural adalah banyaknya suatu kebudayaan. Kemudian fokus kurikulum berbasis multikultural. Satu, kurikulum berbasis multikultural merupakan pendidikan yang bertujuan menghargai segala keagamaan, menciptakan perdamaian, melindungi hak-hak asasi manusia, mengembangkan demokrasi. Itu diantaranya dalam pengembangan kurikulum tersebut. Yang pertama adalah bahwa di dalam pengembangan kurikulum multikultural yang lebih tekankan satu, pembelajaran perdamaian. Seperti disampaikan oleh Xavier Perez, mengungkapkan bahwa perdamaian harus dimulai dari diri kita masing-masing. Melalui pemikiran yang tenang dan sungguh-sungguh tentang maknanya. Maka cara-cara baru dan kreatif dapat ditemukan untuk mengembangkan pengertian, persahabatan, dan kerjasama antara semua manusia. Suatu kebudayaan perdamaian itu diperlukan untuk kehidupan bersama yang bermakna. Di dalam kehidupan yang beragam, dalam tata cara pribadi, sosial, dan budaya, tentang keberadaan dan kehidupan. Maka pemilikan nilai manusia yang penting dapat mengatasi perbedaan itu, menjamin perdamaian dan solidaritas. Yang kedua, pembelajaran tentang hak asasi manusia. Semua hak asasi manusia adalah hak universal, tak terbagi, interdependen, dan saling terkait. Pendidikan adalah alat yang paling efektif untuk mengembangkan nilai-nilai yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia. Pendidikan hak asasi manusia haruslah mengembangkan kemampuan untuk menilai kebebasan pemikiran, kata hati, dan keyakinan. Kemampuan untuk menilai kesamaan, keadilan, dan cinta. Dan suatu kemauan untuk mengasuh dan melindungi hak anak, keadilan wanita, kaum pekerja, minoritas etnik, kelompok-kelompok yang tidak beruntung. Jadi dalam pengembangan kurikulum multikultural lebih ditekankan untuk yaitu memunculkan tentang hak asasi manusia. Yang ketiga adalah tentang pembelajaran demokrasi. Dalam pembelajaran demokrasi, pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan eksistensi manusia dengan jalan mengalihkannya dalam pengertian kepercayaan dan kebudayaan yang lain. Penghormatan pada individu, peran serta beribadah. Apabila hal tersebut sudah ada, maka dapat digunakan untuk mengembangkan pengambilan keputusan yang efektif, demokratis pada semua tingkatan yang akan mengaruh pada kewajaran, keadilan, dan perdamaian. Nah, untuk menciptakan demokrasi dapat digunakan berbagai strategi. Di antara yang pertama, etos demokrasi harus berlaku
di tempat pembelajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya seperti sekolah diadakannya pemilihan KM ya secara demokrasi, ada juga pemilihan eh, ketua OSIS ya atau MPK dilaksanakan secara terbuka, dipilih oleh semua siswa. Itu juga salah satu contoh pembelajaran demokrasi di sekolah. Yang kedua, pembelajaran untuk demokrasi berlangsung secara berlanjut secara tepat harus diperkenalkan di semua jenjang dan bentuk pendidikan melalui pendekatan terpadu. Yang ketiga, penafsiran demokrasi harus dengan berbagai konteks sosial budaya, ekonomis, dan evaluasinya. Apa itu pengembangan kurikulum PA berbasis multikultural? Di antaranya, yang pertama didasarkan pada dasar psikologis yang digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dari kebutuhan anak didik di antaranya. Jadi dasar pengembangan kurikulum PAI didasarkan pada dasar psikologis anak. Yang kedua adalah dasar sosiologis, yaitu yang digunakan untuk mengetahui tuntutan yang sah dari masyarakat. Yang ketiga adalah dasar filosofis, yang digunakan untuk mengetahui keadaan dalam semesta tempat kita hidup. Jadi paling tidak dalam pengembangan kurikulum PAI berbasis multikultural didasarkan pada tiga tempat. Menurut Edi Susanto mengutip pendapat Zakiuddin Badawi berisi karakteristik pendidikan agama yang berwawasan multikultural di antara satu, belajar hidup dalam perbedaan. Jadi kita diajarkan di dalam kurikulum tersebut kita harus bisa hidup dengan perbedaan ya, perbedaan suku, agama, etnik dan sebagainya. Yang kedua, membangun saling kepercayaan. Saling percaya antara satu dan yang lainnya. Yang ketiga, menjunjung sikap saling menghargai, konflik dan rekonsiliasi, sedangkan asumsi pendidikan agama Islam multikultural pluralistik antara lain inovasi reformasi pendidikan, identifikasi dan pengakuan akan pluralitas, perjumpaan lintas batas, intervensi dan kerjasama, pembelajaran efektif dan proses interaksi. Nah, jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, mungkin bisa disimpulkan bahwa yang pertama pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan itu telah terjadi pada siswa. Yang kedua, bahwa pendidikan multikultural yaitu sebagai perspektif yang mengetahui realitas politik sosial dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas, dan gender, etnisitas, agama, status sosial, dan ekonomi, dan juga pengajuan-pengajuan dalam proses pendidikan. Dengan demikian, kurikulum pendidikan berbaris multikultural adalah sebuah kurikulum yang mengacu pada keragaman budaya, yang mana kurikulum tersebut senantiasa mengeksplorasi perbedaan sehingga keniscayaan sebagai keniscayaan. Yang terakhir, dalam rangka membangun keberagaman inklusif di sekolah, ada beberapa materi pendidikan Islam yang bisa dikembangkan dengan nuansa multikultural. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tentunya makalah ini masih dasar sekali, sehingga mohon kritik dan sarannya, masukannya di Bapak Ibu sekalian bisa mengisi
pendapat ataupun kritik-kritiknya di kolom di bawah ini. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Ditutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.